Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, ternyata jin juga membutuhkan makanan layaknya manusia. Namun, tentu saja makanan para setan dan jin tidak sama dengan manusia. Bahkan dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis sahih yang dijelaskan bahwa jin juga membutuhkan makanan. Dalam Islam, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang paling dekat dengan manusia. Jin juga mampu beranak pinak layaknya manusia. Hal serupa juga dengan makanan. Jin membutuhkan makanan. Lalu, apa saja makanan yang disukai oleh jin? Berikut ini 6 jenis makanan yang disukai oleh jin menurut Islam. Yang pertama adalah darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah dari binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut nama Allah di saat luka tersebut terjadi. Selain itu, darah haid dari kaum wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karena itu, apabila wanita sedang haid, maka sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan. Hal ini dikarenakan darah yang menempel pada pembalut bisa menjadi makanan para jin. Sehingga yang kemudian bisa terjadi adalah munculnya rasa suka dari jin kepada manusia, terutama para wanita. Oleh karena itu, buanglah darah haid dengan membungkusnya menggunakan plastik, serta bacalah basmalah sebelum membuang ke tempat sampah. Kedua, kotoran. Seperti yang banyak dijelaskan dalam hadis, bahwa jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi tempat para jin untuk menemukan makanannya, yakni kotoran. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita saat hendak masuk ke kamar mandi, bacalah doa terlebih dahulu, atau setidaknya bacalah basmalah, lalu masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan beberapa hadis seperti hadis riwayat berikut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmizi nomor 18. Ketiga, tulang. Disebutkan bahwa jin sangat menyukai tulang dari sisa makanan kita. Oleh sebab itu, apabila kita selesai makan daging atau ikan yang bertulang, sebaiknya tulang makanan tersebut langsung buang ke tempat sampah. Lalu, hindari juga untuk membiarkan tulang tersebut berada terlalu lama pada piring kita, karena hal tersebut bisa mengundang jin untuk dapat menyantap makanan bersama kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita bahwasannya Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda, tulang dan kotoran adalah makanan jin, keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin dan mereka adalah sebaiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3860. Keempat, bangkai dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Indera penciuman manusia sangat tidak menyukai bau bangkai. Bahkan siapa saja yang mencium bau bangkai bisa merasakan mual hingga tidak nafsu makan. Anehnya, bangkai yang busuk justru menjadi makanan favorit para jin. Apalagi hewannya disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Sehingga sesuatu yang kita makan itu menjadi kurang berkah. Kemudian jika kita bimbang saat membeli lauk apakah sudah disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak, maka dalam hal ini para ulama berpendapat, maka sangat dianjurkan ketika dimasak dijadikan lauk, disarankan membaca basmalah terlebih dahulu. Sebaiknya saat hendak menyantap berbagai makanan, sebaiknya bacalah bismillah. Kelima, makanan yang dimakan dengan tangan kiri.
Hal ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita, bahwasanya kita harus makan menggunakan tangan kanan. Hal ini seperti yang terdapat pada hadis berikut. Dari Ibnu Qumar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana dengan orang yang kidal? Dalam hal ini tentu saja ada pengecualian. Allah tidak menciptakan suatu hamba melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Keenam, makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat hendak memakannya bisa dikatakan sangat disukai oleh jin. Seperti yang telah disebutkan dalam salah satu hadis berikut ini. Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah ketika memasukinya, dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, Sungguh, kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam. Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berkata pada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi, itulah jenis makanan yang disukai oleh jin. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.